Cara PDKT dalam seminggu dan pasti diterima. Lo pasti pernah ngerasa stuck waktu PDKT sama cewek. Chat udah intens, perhatian udah dikasih, tapi ujung-ujungnya malah jadi temen curhat atau lebih nyesek lagi cuma dianggap kakak atau temen baik. Padahal dari awal niat lo serius. Masalahnya bukan lo kurang usaha, tapi lo nggak ngerti timing dan psikologi pendekatan. Cewek itu punya insting tajam buat nilai cowok dari awal interaksi. Kalau dari awal lo salah langkah, susah banget buat balikinnya. Makanya lo butuh strategi yang cepat, padat tapi efektif. Bukan berarti lo harus ngebombardir dia dengan perhatian atau ngegombal tiap hari. Justru sebaliknya. Dalam waktu seminggu, lo bisa bikin cewek ngehargain lo, ngerasa nyaman sama lo, dan ngeliat lo sebagai cowok yang pantas dipilih. Kuncinya ada di cara lo memanage energi, komunikasi, dan kesan. Di sini gue bakal jelasin step by step cara PDKT dalam seminggu yang kalau lo jalani bener, peluang lo diterima bakal jauh lebih besar. Tapi perlu gue tekankan, ini bukan trik tulap. Ini soal mentalitas, sikap, dan cara lo nge-handle interaksi. Kita mulai dari hari pertama. 1. Hari pertama, bangun kesan pertama yang tegas dan berkelas. Cewek bisa bikin penilaian awal tentang cowok dalam waktu kurang dari 10 detik. Itu fakta psikologi. Makanya, hari pertama lo harus fokus bikin kesan yang tepat. Kesan pertama bukan soal lo harus tampil paling ganteng atau kaya. Ini soal energi dan vibe. Saat pertama kali ngobrol atau ketemu, fokus ke postur tubuh, cara lo ngomong, dan tatapan mata. Berdiri tegak, bahu santai, dan jangan terburu-buru ngomong. Nada suara harus stabil, bukan gugup atau terlalu bersemangat. Cowok yang punya kendali diri bakal otomatis kelihatan menarik. Kalau interaksi lo dimulai lewat chat, cara lo kirim pesan pertama juga penting. Jangan langsung basa-basi mainstream kayak lagi apa atau udah makan belum. Itu bikin lo terdengar kayak cowok pada umumnya. Mulai dengan sesuatu yang natural tapi bikin dia mau bales. Misalnya, komentar santai tentang sesuatu di bio dia atau vibe dari postingannya. Contoh, lo kayaknya tipe yang suka eksplor tempat baru ya? Gue penasaran spot favorit lo di kota ini apa? Hari pertama ini fokusnya bukan bikin dia langsung tertarik. Fokusnya adalah bikin dia sadar kalau lo beda dari cowok lain. Santai, percaya diri, dan gak terburu-buru. Cewek bisa ngerasain itu. Kalau lo berhasil, lo udah buka jalan buat hari-hari berikutnya. 2. Hari kedua. Bangun rasa penasaran dengan sedikit misteri. Cowok yang selalu ada 24 jam dan ngechat terus-terusan biasanya cepat membosankan. Hari kedua, lo harus mulai bikin dia penasaran. Caranya bukan dengan sengaja ngeghosting, tapi dengan bikin interaksi kalian terasa ringan tapi berkesan. Misalnya, kalau hari pertama lo mulai ngobrol santai, hari kedua lo bales chat dia dengan ritme yang lebih tenang. Gak usah langsung balas dalam hitungan menit. Ambil waktu lo, tunjukin kalau hidup lo gak berputar cuma buat dia. Itu bikin lo kelihatan sibuk dan punya prioritas. Cewek lebih tertarik sama cowok yang punya hidup sendiri ketimbang cowok yang kosong dan selalu tersedia. Selain itu, mulai kasih sedikit cerita menarik tentang diri lo. Bukan bragging, tapi potongan hidup lo yang nunjukin value lo. Contoh, lo bisa cerita kalau minggu ini lo lagi handle project di kantor, lagi coba olahraga baru, atau lagi ngerjain hobi serius. Cerita kayak gini bikin dia ngeliat kalau lo cowok yang punya dunia sendiri, dan itu bikin lo lebih menarik. Hari kedua adalah tentang ngeset frame. Lo cowok yang seru buat diajak ngobrol, tapi lo juga punya kehidupan sendiri, dan itu bikin cewek penasaran sama lo. 3. Hari ketiga, ciptakan kenyamanan lewat percakapan yang dalam. Hari ketiga, coba mulai obrolan yang lebih personal. Tanyakan tentang hal-hal yang dia peduliin, bukan sekedar rutinitas harian.
Misalnya, gue penasaran apa hal yang bikin lo semangat tiap bangun pagi, atau kalau lo bisa liburan kemana aja sekarang, lo mau kemana? Pertanyaan kayak gini bikin percakapan kalian lebih dalam, dan cewek bakal merasa lo genuinely tertarik sama dia. Saat dia jawab, jangan buru-buru kasih respon panjang, dengerin dulu. Cewek luluh bukan cuma karena cowok ngomong manis, tapi karena cowok bisa dengerin dengan perhatian. Kalau dia cerita soal mimpinya, kasih dukungan tulus. Kalau dia cerita soal tantangan hidupnya, jangan ngejudge. Dengan sikap tenang dan open-minded, lo bikin dia merasa aman. Di tahap ini, lo mulai bikin fondasi koneksi emosional. Cewek nggak gampang jatuh ke cowok cuma karena good looks atau pick up lines, tapi karena mereka ngerasa dipahami. Dan percayalah, cowok yang bisa bikin cewek nyaman itu langka. 4. Hari keempat, mulai bangun chemistry lewat humor dan keaslian. Hari keempat adalah waktunya ngebalance kedalaman dengan fun. Kalau lo terus-terusan ngobrol serius, cewek bisa merasa berat. Makanya, mulai sisipkan humor ringan dan spontanitas. Tapi ingat, jangan maksa lucu, biarin humor muncul dari keaslian lo. Misalnya, kalau dia cerita sesuatu yang relate sama pengalaman lo bisa bales dengan cerita lucu yang ngebuat dia ketawa. Atau kasih teasing ringan yang gak merendahkan dia. Contoh, kalau dia bilang dia suka kopi, lo bisa bercanda. Pantesan ya lo selalu kelihatan fokus, tapi gue curiga itu karena overdosis kafein. Di tahap ini, lo juga bisa mulai nunjukin keaslian lo lebih jauh. Jangan takut untuk sedikit buka sisi vulnerable lo. Misalnya, cerita tentang kesalahan konyol lo waktu kecil atau pengalaman lucu yang bikin lo belajar sesuatu. Cewek suka cowok yang bisa jujur sama dirinya sendiri. Itu bikin dia ngerasa lebih dekat sama lo, karena lo nggak jaim atau sok sempurna. Hari keempat ini penting banget, karena chemistry terbentuk dari kombinasi kenyamanan dan kesenangan. Kalau lo bisa bikin dia ketawa sambil tetap ngerasa aman, lo udah ada di posisi yang jarang dimiliki cowok lain. 5. Hari kelima, tunjukkan value dan hidup lo yang produktif. Di titik ini, cewek udah mulai nyaman dan penasaran sama lo. Hari kelima, waktunya lo nunjukin value lo secara natural. Bukan berarti lo pamer, tapi lo kasih sinyal kalau hidup lo penuh arah dan prioritas. Cewek selalu tertarik sama cowok yang punya tujuan jelas, bukan yang hidupnya kosong dan cuma fokus ngejar dia. Lo bisa mulai dengan cerita singkat tentang aktivitas produktif lo. Kalau lo punya skill atau hobi unik, tunjukin lewat obrolan atau story di media sosial. Misalnya, lo posting hasil foto dari kamera lo, cerita soal olahraga baru, atau progres belajar masak. Cewek bakal notice. Value lo bukan cuma bikin lo kelihatan menarik, tapi juga bikin dia ngerasa kalau punya lo berarti dia dapet paket lengkap. Cowok yang stabil, produktif, dan punya arah hidup. Hari kelima ini penting untuk ngebangun respect. Cewek yang respect sama lo bakal lebih gampang jatuh, karena respect adalah dasar ketertarikan yang tulus. 6. Hari keenam, buat koneksi emosional yang lebih dalam. Sekarang saatnya bikin hubungan kalian naik level dari sekedar seru-seruan jadi koneksi emosional yang dalam. Caranya adalah dengan berbagi cerita pribadi dan bikin dia juga merasa aman buat cerita. Coba buka obrolan tentang pengalaman hidup yang ngebentuk diri lo sekarang. Misalnya, cerita tentang tantangan yang pernah lo hadapi atau nilai hidup yang lo pegang. Tapi ingat, ceritain dengan tenang, bukan untuk minta simpati. Ketulusan lo dalam berbagi cerita bikin dia merasa bisa percaya sama lo. Hari keenam ini adalah tentang ngebangun kedekatan emosional. Cewek jarang mau langsung nerima cowok cuma karena dia menarik, tapi kalau dia merasa ada ikatan emosional, peluang lo diterima naik drastis. Kalau lo perhatiin, strategi PDKT seminggu ini nggak ada yang berlebihan. Lo nggak disuruh nge-spam chat tiap jam, nggak disuruh ngegombal terus-terusan, dan nggak disuruh bikin drama. Yang gue ajarin adalah cara bikin cewek ngerasa aman, dihargai, dan tertarik secara natural lewat kepribadian lo.
Dan kalau lo jalani langkah-langkah ini dengan sikap yang tepat, seminggu cukup buat bikin cewek ngeliat lo sebagai cowok yang layak diterima. Karena pada akhirnya, PDKT bukan tentang kecepatan aja, tapi tentang kualitas koneksi yang lo bangun. Jangan lupa subscribe channel ini, biar hidup lo semakin berlimpah dan berkesadaran. Salam cinta dan bahagia selalu.